Jumpa lagi dengan gue Arista, dan kali ini gue bagi-bagi tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari eksploitasi ketika menjadi au pair di Eropa. Banyak sekali gue dengar teman-teman kita yang tereksploitasi ketika menjadi au pair di Eropa. Nggak cuma di Belanda, tapi ada di Norwegia dan di negara lainnya. Dan kayaknya gak enak banget ya ketika kita sudah keluar dari Indonesia, jauh dari keluarga, dan kita tereksploitasi gitu. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut terjadi pada kita, gue punya beberapa tips yang harus kalian ketahui sebelum kalian datang menjadi au pair di Eropa. Yang pertama adalah memperdalam ilmu kita mengenai au pair dengan cara banyak membaca. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak mengenai au pair di website-website yang ada di internet atau blog serta di YouTube. Nah, di situ kalian juga harus tahu apa saja tugas au pair dan apa saja hal-hal yang bisa didapatkan sebagai au pair dari host family. Kalian juga harus tahu nih, apa saja yang harus kamu kerjakan sebagai au pair dan tidak seharusnya kamu kerjakan. Jadi au pair itu lebih utamanya mengurus anak-anak dan membantu host family untuk mengurus hal-hal kecil rumah tangga. Contohnya kayak bersih-bersih, yang kecil-kecil, kamu cuci piring, setrika, bersihin kamar anak, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu, au pair itu nggak boleh bersihin rumah secara keseluruhan loh. Pada umumnya itu, para host family itu punya namanya cleaning lady. Nah, cleaning lady ini tugasnya untuk membersihkan rumah secara keseluruhan yang biasanya datang 1 minggu sekali. Tapi waktu itu pernah sekali host family gue minta tolong gue untuk vakum 1 lantai aja karena cleaning lady-nya lagi sakit. Dan dia tuh kayak benar-benar minta tolong banget sampai gak enak gitu. Dan gue rasa it's okay, karena kan gue juga gak ada kerjaan waktu itu, dan why not, karena gue juga tinggal di situ juga, dan kenapa enggak, toh juga cuma sekali, kecuali dia mintanya berkali-kali, baru itu problematik. Kalian juga harus tahu pocket money yang biasanya didapatkan sebagai au pair itu berapa. Kalian bisa lihat di aupairworld.net. Dan kalian juga harus tahu apakah kalian dapat asuransi, dan kalian juga tahu apakah nanti kalian disekolahkan bahasa ketika kalian jadi au pair. Jadi hal-hal seperti ini harus jelas banget. Jadi kalian setidaknya punya dasar, apa ini dasarnya, dan apa yang ditawarkan oleh host family nantinya. Nah, itu kalian compare, apakah ini sesuai atau tidak. Jadi kalau misalnya udah sesuai, berarti itu tidak eksploitasi ya nantinya, semoga saja. Nah, kalian terus tetap stick dengan dasar-dasar pengetahuan tentang au pair kalian. Jadi jangan malas baca untuk dapat informasi yang lebih banyak. Nomor 2 adalah memiliki kontrak kerja yang jelas. Nah, hal ini nih harus kalian benar-benar omongin sebelum kalian pergi untuk menjadi au pair. Kenapa? Karena ini nih menjadi salah satu hitam di atas putih gitu loh. Apa aja yang kalian sudah sepakati nantinya, sehingga nanti nggak ada salah paham lagi. Nah, di sini kalian nggak usah malu-malu gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak suka, bilang nggak suka. Jadi jangan nggak enakan kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya orang bule itu nggak, apa ya, orangnya tuh straightforward aja gitu, direct dan langsung. Jadi nggak ada yang namanya sakit hatian gitu. Jadi jangan sampai kalian itu iya-iya aja karena pengen dapat host family, jadinya kalian akan tereksploitasi nantinya. Sebagai au pair kita juga harus cerdas dan penuh dengan wawasan sehingga kita tidak tereksploitasi dengan cara membuat kontrak yang jelas dan detail. Nah, di situ kalian harus jelaskan juga tugas-tugas kalian itu seperti apa. Misalnya, mereka minta kamu untuk bersihin rumah lo. Ini kan bukan tugas gue sebagai au pair, tetapi mungkin mereka bayar lebih, so it's okay. Tapi kalian setuju nggak? Kalau misalnya kalian nggak setuju, ya bilang enggak gitu. Tapi kalau misalnya setuju, ya udah, kenapa? Oh, dapat bayaran lebih, it's okay. Karena ya lu bakal tinggal sama mereka, dan gue juga maunya lu juga bahagia nantinya di situ gitu loh. Jadi jangan sampai lu menyengsarakan diri lo nantinya demi tinggal di luar negeri. Big no, please. Dan kedua, ketika kalian nanti udah punya kontrak dan udah tahu nih tugas-tugasnya seperti apa, jangan lupa buat timetable. Jadi waktu itu gue buat timetable sama host family gue dari Senin sampai Jumat itu tugasnya apa aja. Misalnya hari Senin gue jemput anak ke sekolah, habis itu ngajak main atau kemana, atau nggak nganterin les berenang. Nah, itu dengan jelas banget tuh setiap harinya. Make sure juga kalau kalian dapat libur. Pada dasarnya itu au pair tuh harus liburan juga gitu. Nggak mungkin yang lo kerja aja, karena pada dasarnya ya lo jadi au pair juga pengen happy-happy gitu kan. Jadi yang gue tau itu au pair tuh punya libur setidaknya 1 hari full dalam seminggu. Dan kalau nggak salah gue itu dapat libur tuh kayak 2,5 hari waktu itu. Jadi Rabu setengah hari gue kerja, terus Sabtu Minggu itu gue
libur. Dan even gue dapet libur 1 bulan penuh waktu itu dan tetap dibayar. Nah, hal itu juga harus kalian omongin. Apakah ketika kalian liburan itu kalian juga tetap dibayar. Jadi timetable itu sangat penting untuk dapat melihat apa aja yang harus kamu lakukan sehingga nggak ada overlap atau kamu nggak bisa tereksploitasi gitu. Yang ketiga adalah berani bilang tidak. Nah, ini dari Indonesia memiliki budaya tidak enakan, dimana kadang itu sangat menyakitkan diri kita dan menguntungkan orang lain gitu. Jadi di sini adalah saatnya kamu untuk belajar bilang tidak ketika memang itu tidak sesuai dengan keinginan kamu atau kamu keberatan untuk melakukan hal tersebut. Kalau misalnya host family kamu kayak minta tolong A, B, C tapi tidak ada di kontrak, ya kamu harus bilang no gitu. Tetapi kalau sekali-sekali it's okay, karena ya pada dasarnya ya mereka family kamu juga kan. Kalian itu tinggal sama mereka dan perlakukan aja mereka seperti orang tua kamu pada umumnya. Tetapi kalau sudah berlebihan atau sudah nggak masuk akal, so you should say no. No! God, please, no! 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 Jadi sebenarnya au pair itu adalah sarana pembelajaran juga untuk kita untuk berani bilang tidak, menjadi orang yang lebih straightforward to say something, dan tidak menindas diri sendiri. Jadi waktu itu gue pernah dimintain tolong untuk jagain anak di kala weekend. Waktu itu hari Sabtu. Dan host family gue tuh kayak nanya gue itu kayak beberapa hari sebelum weekend. Dia nanya kayak, Arista, lu hari Sabtu ngapain gitu? Lu pergi nggak gitu? Besok gue bilang nggak pergi sih gitu. Nah besok kalau dia nanya nih, oh kalau lo nggak pergi boleh nggak lu jagain ini? Soalnya gue mau dinner gitu. Dan gue rasa, oh oke lah gitu, atau juga gue kemana-mana. Tapi kalau misalnya gue bilang, oh gue pergi nih gitu, gue nggak bisa. Ya udah, dia juga, oh ya udah, dia bakal atur waktu di kala gue di rumah gitu. Jadi sebenarnya sama-sama enak aja gitu, nggak usah perhitungan juga sih sebenarnya. Karena gue selalu nganggap mereka tuh sebagai keluarga gue sendiri. Ketika emang gue bisa bantu, gue bantu. Tapi kalau misalnya itu berbentrokan sama schedule gue, ya gue bilang enggak. Dan mereka nggak pernah ada hard feeling gitu sih sebenarnya. Jadi belajar bilang no. Nomor 4 adalah go out. Jadi kalau misalnya kalian punya libur, ya udah kalian keluarlah dari rumah, jalan-jalan gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang itu yang terjadi adalah host family ngeliat kalian itu di rumah. Jadi ya udah, wah ini kebetulan nih dia cuma di rumah ya, gue minta tolong aja gitu kan. Tetapi kalau lo keluar ya dia gak bakal minta tolong karena ya lo punya, ya itu hak lu untuk liburan gitu. Tapi kalau di rumah doang ya pasti dia minta tolong gitu kan kadang. Nggak selalu ya. Jadi makanya go out gitu. Jadi gunakan waktu libur lu untuk liburan gitu. Liburan nggak melulu lu harus jalan-jalan, tetapi mungkin lu cuma baca buku di taman atau ketemu temen lo atau ngapain kayak gitu, yang penting nggak di rumah. Itu juga refreshing juga. Jadi nggak selalu kita ngelihat host family kita 24 jam gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak kerja selama 24 jam ya sebagai au pair, kita tuh cuma kerja selama 30 jam per minggu. Itu sebagai au pair di Eropa rata-ratanya. Nomor 5 adalah bina hubungan kekeluargaan. Sebenarnya kita sebagai au pair itu juga sebenarnya nggak boleh perhitungan banget ya. Kita tinggal di luar negeri dengan keluarga baru yang harusnya kita anggap mereka sebagai keluarga sendiri. Jadi kalau misalnya emang kita bisa bantu, kita bantu. Tetapi kalau misalnya nggak bisa, ya bilang enggak. Jadi kalau misalnya mereka baik sama kita, ya nggak ada salahnya dong kita juga baik sama mereka. Kalian pasti tahu nih istilah simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama menguntungkan aja gitu. Jadi nggak usah perhitungan kayak dikit-dikit suruh jagain anak, yaudah lo bayar gue berapa gitu kan, 4 euro per jam gitu. Nggak kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya cuma sekali-sekali, it's okay. Tapi kalau emang itu keterusan, ya di saatnya juga kalian juga harus pay attention dan say no. Jadi sepengalaman gue sih, kalau host family itu ngerasa bahagia sama kita dan nyaman, mereka juga nggak bakal kok mengeksploitasi kita. Karena ya mereka nganggap kita sebagai manusia biasa yang kita punya kita punya keterbatasan, kita juga butuh refreshing, nggak cuma kerja aja gitu. Dan kalian juga harus ingat kalau au pair itu sebenarnya bukan kerja ya, tapi pertukaran budaya, dimana pada dasarnya kita juga harus learning something from this, nggak cuma kerja doang gitu. Get to know your family, do something with them, learn the language, learn their culture, so then you will have nice experience if you also have a nice relationship with them. Jangan sampai lu itu kayak ngerasa sendiri ketika jadi au pair, karena lu tuh tinggal sama family yang harusnya kalian tuh bahagia. Gue pernah jadi au pair tuh 2 kali, di Belanda dan di Norwegia. Dan selama pengalaman gue au pair ini di 2 negara,
gue sampai saat ini tuh masih punya hubungan yang baik dengan keluarga gue. Itu nggak cuma dengan keluarga inti aja, tetapi dengan kakek nenek atau om tante. Jadi sebenarnya pengalaman au pair kalian itu juga harus menyenangkan, sehingga kalian itu membuat keluarga baru di luar negeri. Ketika kalian pergi lagi, balik ke negara itu, kalian punya tempat untuk berkunjung karena kalian memiliki keluarga yang baru. Nomor 6 adalah tingkatkan kemampuan komunikasi kamu. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling penting ketika kalian menjadi au pair. Jadinya, sebelum kalian memutuskan menjadi au pair, tingkatkan bahasa Inggrismu dulu gitu. Nah, komunikasi ini sangat penting. Dan bayangin aja, bakal ada juga miskomunikasi yang sangat banyak. Jadi misalnya si host family itu minta tolong lu untuk kerjain A gitu, tapi lu ngerjain B gitu kan. Dan pasti kan ini udah gak sinkron. Dan pastinya hubungan lo yang tadinya baik udah pasti agak renggang gitu. Apalagi kalau misalnya hal itu sangat penting untuk host family lo gitu. Jadi saran gue itu perdalam dulu nih bahasa Inggris lo, nggak usah sampai sempurna, setidaknya lo bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi komunikasi itu juga penting ketika lo harus mengungkapkan isi hati lo kepada host family ketika lo tuh nggak suka gitu. Lo bisa bayangin aja lo mau marah, lo sedih, pengen mengungkapkan rasa yang ada di dalam hati, tapi lo nggak bisa gitu karena bahasa Inggrisnya kurang kan. Jadi ini tuh penting banget untuk keselarasan hidup kita dan untuk kesehatan mental kita juga nantinya. Nggak usah khawatir, bahasa Inggris lo akan jauh lebih baik dari sebelum lo berangkat jadi au pair. Tapi sebelum itu pastikan kalau lo punya pengetahuan dan kemampuan bahasa yang cukup untuk berangkat jadi au pair. Yang ketujuh adalah extra hour. Nah di sini mungkin sebelum lo berangkat, lo ada kesepakatan bersama gitu. Jadi di kontrak itu kalian kan udah jelas nih tugasnya apa aja. Nah, kalian juga tahu kalau misalnya kalian itu kerja 30 jam per minggu. Ketika mereka meminta kamu untuk bekerja lebih, nah itu biasanya ada kesepakatan. Kalau misalnya sekali 2 kali, oke buat aku nggak pernah minta bayaran. Kalau misalnya cuma sekali 2 kali, karena kan ya udah gue tolongin dia aja gitu. Karena gue anggap dia sebagai keluarga. Cuma kalau misalnya emang udah terus-terusan atau itu mengambil waktu lo yang sangat banyak, ya udah lo minta aja extra hour pay gitu. Jadi biasanya itu lo akan dibayar sekitar 4 euro per jam. Jadi sebenarnya host family itu tuh udah untung banget dengan memiliki seorang au pair. Kenapa? Karena au pair tuh murah banget sebenarnya. Lo bayangin aja, babysitter biasa atau nanny biasa itu dibayar 6 euro sampai 10 euro per jam. Dan kita cuma dibayar 350 euro per bulan. Nah itu tuh kayak beda banget kan. Tapi emang babysitter itu nggak selalu tiap hari kerjanya kan. Jadi emang terbatas juga. Dan ketika lo ada extra hour, biasanya yang gue pernah dengar dari teman-teman gue itu lo dibayar sekitar 3,5 sampai 4 euro gitu. Jadi tuh sangat kecil. Tapi it's okay karena lo tinggal di situ juga kan, lo makan di situ dan lain sebagainya. Waktu itu pernah banget gue dimintain tolong untuk jagain anak-anak di rumah nenek yang lumayan jauh dari Amsterdam. Jadi sekitar 2,5 jam gitu naik kereta. Tapi karena gue suka sama neneknya, karena dia tuh kayak ada dari Indonesia, dan gue sih ngerasa bahagia aja, it's okay gitu, untuk jagain gitu. Dan dia tuh kayak ngasih uang gue 50 euro gitu untuk jagain anak itu waktu itu hari Sabtu. Dan dengan 50 euro gue udah bahagia banget. Nah jadi sebenarnya host family itu harus kayak gitu ya. Jadi mereka juga harus appreciate kita sebagai au pair, karena kita harusnya libur tapi lu minta gue untuk kerja. Jadi harusnya mereka tuh dengan sadar membayar kita lebih gitu, walaupun sebenarnya nggak harus terjadi setiap saat. Jadi pada dasarnya sebelum lu datang jadi au pair, lu harus ngomongin juga nih tentang extra hour, berapa lu harus dibayar, dan itu biasanya ngapain aja. Jadi setidaknya lu sama-sama tahu dan sama-sama enak nantinya gitu. Tetapi kalau misalnya nanti lu memutuskan nggak usah dibayar lah, nggak apa-apa, it's okay, karena kan mereka juga family lo. Tapi kalau emang itu udah nyita waktu lo, nyita liburan lo, ya lu dibayar aja, nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya itu yang paling penting adalah lo punya kesepakatan bersama tentang extra hour atau tentang lainnya ketika lo nanti datang sebagai au pair ke negara tersebut. Jadi sama-sama enak dan nggak ada yang dirugikan satu sama lain gitu. Jadi gue berharap sih setelah lo mengikuti tips-tips gue kali ini, lo bisa menghindari diri dari eksploitasi ketika lo nanti datang jadi au pair. Stop it. Get some help.
Jadi lo bisa lapor ke agensi di mana lo terdaftar sebagai au pair. Jadi ini nggak semata-mata lo itu datang karena agen ya. Kalau misal di Belanda itu, walaupun lo dapat family-nya karena diri lo sendiri, lo bakal daftarkan di sebuah agensi. Karena di Belanda itu semua au pair tuh harus ada di bawah naungan sebuah agensi yang membuat kita merasa aman. Jadi lo bisa lapor ke agensi lo kalau misalnya lo di-treat tidak baik, dan lo bisa rematch dengan keluarga lainnya yang harusnya lebih baik seperti itu. Dan kedua, lo juga bisa lapor ke polisi setempat kalau misalnya lo emang diperlakukan tidak baik dengan keluarga tersebut, atau lo juga bisa lapor ke KBRI tempat lo tinggal, dan pastinya kedutaan kita akan membantu kita dengan sangat baik gitu. Jadi jangan takut untuk lapor. Kalian berhak untuk mendapatkan hidup yang layak dan baik, dan jangan sampai sebuah keluarga merusak kehidupan kamu dengan cara mengeksploitasi kamu. Oke teman-teman, makasih banyak udah nonton video gue kali ini, dan semoga aja bermanfaat. Dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini, makasih banyak. You support me a lot. Dan buat kalian yang belum subscribe, please subscribe. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang au pair, please komen di bawah ini atau kontak gue di sosial media. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!